Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan 10 kali ini yang dilaksanakan di YouTube online, karena kemarin kami berhalangan ada sedikit acara dan event-event tertentu. Nah, maka dari itu pertemuan 10 ini kita laksanakan di YouTube aja ya. Jadi pertemuan 10 ini kita akan belajar tentang searching dan sorting. Jadi, searching dan sorting itu adalah dua konsep penting yang memungkinkan pengolahan data dengan lebih efisien. Algoritma seperti pencarian seperti linear search dan binary search membantu menemukan data, sedangkan algoritma seperti bubble sort, selection sort, dan quick sort mengorganisasikan data untuk memudahkan pemrosesannya lebih lanjut. Jadi gampangnya searching itu ya mencari salah satu data di banyak tumpukan data seperti list atau array. Kalau misalkan sorting itu mengurutkan datanya. Jadi jenis searching yang akan kita pelajarin di modul ini itu sequence search, dan jenis sorting yang kita pelajari itu bubble sort. Supaya pembelajarannya praktikan dapat memahami konsep dasar searching dan sorting, dapat mengimplementasikannya, dan memahami kegunaannya. Materi yang pertama, di sini kita akan belajar sequence search. Definisinya dulu, sequence search itu searching yang menggunakan metode memeriksa setiap elemen dari awal sampai akhir. Jadi cocok untuk daftar yang tidak terurut. Di sini ada study case. Di dalam satu array ini ada beberapa nama, ada Ahmad, Haji, Alif, Samuel, Rizky. Nah, di sini kita ini soal dari sini kita let's say ingin mencari salah satu nama ini berada di indeks mana. Nah, jadi struktur programnya itu seperti ini. Jadi cara kerja struktur program itu mulai dari elemen pertama di array, lalu membandingkan targetnya. Misalkan targetnya Rizky, kita mau cari Rizky gitu. Jadi kita looping dari awal sampai akhir. Jadi dari indeks 0, Ahmad, Aji, Alif, Samuel, kita cari sampai Febina, dan kalau misalkan ketemu kita see out dia di indeks mana. Jadi contoh subscribe-nya di sini aja biar lebih gampang. Kode dulu. Nah, ini ada contoh source code-nya kayak tadi. Jadi ada sekumpulan nama-nama di array, ada Febina, Lian, Ori, Rizky, dan Samuel. Nah, jadi sini kita mau cari Samuel. String targetnya itu Samuel. Pertama-tama kita cari dulu panjang stringnya ini, pakai rumus ini. Size of array dibagi size of array indeks 0. Nah, lalu kita looping. Jadi integer i dari 0 sampai ke size nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 6. Di dalam looping ini ada kondisi. Kalau misalkan array di indeks ini itu sama dengan target, maka kita see out bla 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 dan see out indeksnya. Nama ditemukan di indeks ini. Nah, di sini juga kita masukin kita buat variabel bool find itu false. Ini untuk ini aja sih. Kalau misalkan kita misalkan nggak ada nih di sini, lalu kita tambahin else di sini, kan dia bakal ngelooping terus si out else dan lain-lain gitu kan. Data ditemukan kayak 4 kali gitu. Nah, jadi kita bikin find di sini false. Nah, ini kalau misalkan nggak ketemu, kita buat di luar. Jadi kalau findnya false, data tidak ditemukan.
Oke, lanjut ke kondisinya. Nah, jadi kita lagi deh. Nah, cara kerjanya itu jadi dari Febrina kita cek di perulangan ini kan integer 0 nih, yaitu Febrina. Masuk ke kondisi ini. Kalau misalkan kan bakal dicek tuh Samuel sama nggak dengan Febrina, string ini sama nggak dengan string ini, enggak kan. Jadi skip, lanjut ke indeks selanjutnya, ke Lian, ke Ori, ke Samuel. Nah, sampai ke Samuel dicek dan ternyata benar, lalu dijalankan kode ini, out nama ditemukan dengan indeks ini. Kalau misalkan di dalam ini nggak ada, maka data tidak ditemukan. Nah, fungsi find ini ya, sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan kita hapus terus Samuel. Sebenarnya bakal tetap jalan. Nah, tapi kan nggak ada, kalau misalkan di case nggak ketemu gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu kalau misalkan nggak ada nama di array tersebut kan. Kita kalau kita langsung pakai else tidak ketemu ya. Nah, tuh kondisi ini kan dia dalam perulangan ya, jadi bakal looping terus sampai banyak banyak size arraynya ini. Kalau size arraynya 6 ya bakal looping 6. Terus oh iya lupa, sama di sini ada break ya, lupa. Jadi kalau misalkan sudah ketemu ya udah loopingnya break keluar gitu. Lanjut ke sorting. Kalau sorting ini bubble sort bakal dijelasin sama Kak Ricky. Oke, kita lanjut ke definisi sorting. Sorting adalah proses Sorting adalah proses mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah struktur data seperti array atau list berdasarkan urutan tertentu seperti urutan naik atau urutan turun. Di sini kita belajar tentang sorting bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen bersebelahan dalam daftar dan menukarnya jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua. Proses ini berulang sampai seluruh daftar terurut dengan benar. Di sini ada strukturnya. Dari cara kerja bubble sort, yang pertama itu mulai dari elemen pertama, algoritma mulai membandingkan dua elemen pertama dalam array, terus yang kedua membandingkan dua elemen, yang ketiga iterasi ke seluruh array. Yang keempat, ulangi proses untuk elemen yang belum diurutkan. Yang kelima, hentikan jika sudah tidak ada penukaran. Kita lanjut aja lihat di kodenya. Oke. Ke yang bubble. Oke, ke atas sebentar. Di sini ada integer array 6434, ada array, terus di sini ada integer n untuk ngasih tahu ada berapa ukuran array di situ. Terus kita lanjut di sini data sebelum diurutkannya seperti biasa pakai for i, terus diisi out arraynya, dan di sini ada algoritma bubble sortnya. Di sini saya jelaskan algoritma bubble sort. Yang pertama ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari n-1 i plus plus. Kenapa n-1 di sini? Karena nanti setelah kita melakukan ini iterasi ya. Yang ini iterasi, yang j-nya itu bagian perulangan perbandingan dari
sebuah array indeks array tersebut. Kenapa n-1 di sini? Karena setelah melakukan perbandingan dari integer j dari for integer j sini, di sini otomatis indeks yang terakhir itu adalah angka terbesar atau angka terkecil dalam suatu array. Di sini karena data yang diurutkannya itu data yang terbesar, data dari kecil ke besar, jadi di sini otomatis indeks terakhir itu adalah yang paling besar. Makanya di sini n-1 karena untuk meminimalisir terjadinya perulangan yang tidak semestinya, untuk mempercepat saja. Terus lanjut di sini ada integer j sama dengan 0, j dikurang n min i min 1, di sini sama aja ya, n min i min 1 untuk biar tidak banyak melakukan pertukaran lagi karena di indeks terakhir, dan karena di sini tuh mengurutkannya dari yang akhir sampai ke awal gitu. Kalau misalkan yang akhirnya sudah tepat indeksnya, jadi tidak perlu lagi melakukan perbandingan lagi gitu. Di sini ada suatu kondisi di mana if array indeks ke j lebih dari array indeks ke j plus 1. Kalau misalkan dia array j-nya itu lebih dari indeks j-nya itu lebih dari indeks j plus 1, maka dia memunculkan, kita masukkan dulu nilai integer j itu ke dalam variabel baru integer, kita kasih namanya di sini temp, integer temp sama dengan rj, terus yang rj-nya itu kita masukin nilai yang j plus 1, kita tukar, kita kembalikan, terus yang j plus 1 ya sama dengan temp. Intinya ini ditukar aja gitu, kayak yang j jadi j plus 1, indeks ke j sama dengan j plus 1, yang j plus 1 sama dengan array j gitu aja. Ini kita lakukan perulangan sebanyak n min i min 1 kali. Itu setelah setelah semua kondisi j itu terpenuhi, itu baru satu putaran. Kita melakukan putarannya itu sebanyak n min 1 kali. Kenapa n min 1 kali? Tadi sudah saya jelaskan karena indeks terakhir itu sudah positif paling gede. Terus di bawahnya kita see out kan data setelah diurutkan. Intinya dia kalau misalkan yang sebelah kiri lebih gede dari sebelah kanan, itu bakal ditukar. Dan lanjut lagi di sebelah indeks, kayak dari indeks ke 0 sama 1 itu kalau lebih besar kita tukar. Terus 1 ke 2 lebih besar tukar. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 gitu. Lanjut aja di sini di play. Nah, di sini bisa dilihat data sebelum diurutkan di situ 64 34 25 12 22 11 90 jadi 11 12 22 25 34 64 90. Di sini mekanismenya sama ya, kayak apakah 64 lebih besar dari 34? Tidak kan, makanya dia ditukar jadi 34 64. Terus lanjut lagi 64 sama 25 apakah lebih besar? Tidak, ditukar lagi. Terus dari 64 sama 12 karena lebih besar ditukar lagi. Terus 64 sama 22 ditukar lagi, 64 sama 11 ditukar lagi gitu, dan terusnya sampai akhir. Ini lanjut di modul. Ini ada kode-kode kalian contohin aja sendiri di online GDB ataupun di VS Code kalian. Oke, kita lanjut ke bawah. Sepertinya sudah habis ya pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke Maul kembali. Oke, mungkin cukup sampai sini aja materi kali ini ya. Karena metode sort dan searching itu cukup banyak ya, jadi kita cuma bisa ngejelasin yang cukup mudah ya. Yaitu apa tadi, sequence search sama kalau sorting itu bubble sort ya. Mungkin kalau kalian mau coba metode sorting lain kayak linear search atau binary search, dan metode sorting lain juga bubble kayak selection search dan quick sort, itu bisa lihat di YouTube. Oke, untuk absen pertemuan kali ini cukup komentar aja di video ini ya, tulis nama, npm, dan kelas. Jadi misalnya Maulana bla 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 bla.
nama lagi, ganti m nya kok gini, terus kelas. Dah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.